warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didi Rosyada MA, yang kita hormati para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, para penispuh, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di lapangan di Jalan Raya Jalan Kerinci, depan masjid, sebelah selatan masjid, duduk bersama. Insya Allah kita akan mendengarkan khutbah dan sebelumnya kita akan menjalankan sholat. Nikmat yang luar biasa kita bisa hadir di sini sebagai tanda untuk mensyiarkan, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini adalah hari raya Idul Adha, hari besar dan hari pemotongan hewan korban. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita jadikan contoh dan kita jadikan tauladan. Sebelumnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita isi shot-shot yang masih kosong. Kita buat barisan, kalau barisannya habis bikin barisan baru lagi di belakangnya. Kita akan melaksanakan sholat Idul Adha diimami oleh Ustadz Haji Adi Abdul Mukid MPDI, dan nanti khutbahnya oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Didi Rosyada MA. Sebelum sama-sama kita melaksanakan sholat, mari kita dengarkan laporan pengurus Masjid Jami Al-Ihsan terkait dengan kegiatan Idul Adha 1446 Hijriah. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Rizal Ghazali sebagai bendahara masjid, kami persilakan untuk menyampaikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didi Rosyada MA yang sudah hadir bersama kami, para alim ulama dan para guru yang kami cintai, para sesepuh tokoh masyarakat dan juga para pengurus lingkungan yang kami sayangi, dan tentunya juga Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang telah hadir di dalam lingkungan Masjid Al-Ihsan ini. Alhamdulillah, puji syukur yang kita haturkan kepada Allah, Imam Pangsil, Imam Pangayang, dan juga salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya. Bapak Ibu, saudara dan jemaah yang berbahagia, hari ini kita berkumpul di masjid, di teras Masjid Al-Ihsan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Mungkin insya Allah pembangunan masjid yang akan segera selesai di tahun ini, renovasi dan pembesaran masjid akan selesai, maka insya Allah tahun depan mungkin kita akan bisa sholat bersama-sama di dalam masjid pada Idul Adha tahun depan, karena cukup besar untuk menampung semua jemaah yang ada sekarang ini. Untuk pembangunan masjid ini sendiri kami menganggarkan total sekitar 1,7 miliar
Alhamdulillah sampai sekarang kami sudah sudah menghabiskan dana sebesar 1,25 miliar. Masih ada sekitar 500 juta yang harus kami siapkan. Karena itu kami sangat-sangat meminta tolong dari para dukungan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi kekurangan tersebut. Terima kasih. Kedua, seperti sudah disampaikan oleh Bapak Syaifuddin, bahwasannya pagi ini kita akan sholat id bersama yang akan dipimpin oleh sebagai Ustadz Ade Abdul Mukid, dan sebagai khatib akan diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Dede Rosyada MA. Alhamdulillah pada hari ini sampai dengan saat ini terkumpul 9 ekor sapi dan 20 ekor kambing. Mungkin masih akan nambah beberapa lagi sampai dengan hari rencana yang akan kami lakukan besok Sabtu tanggal 7 Juni untuk pemotongan kurban. Karena itu pada hari ini kami tetap juga akan melaksanakan sholat Jumat. Daging hewan kurban insya Allah akan diberikan kepada mutakin serta warga masyarakat sekitar melalui ibu-ibu koordinator kegiatan Masjid Jami Al-Ihsan. Dan kemudian tentunya kami dalam proses ini akan banyak mengganggu para warga lingkungan. Karena itu kami mohon maaf jika yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang ada. Dan selanjutnya kami izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran acara sholat Idul Adha ini. Dan kami ucapkan selamat merayakan Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Mari kita agungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة الجامعة صلوا سنة عيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Sekalian dan soknya suhu pakum pada pasca soknya dalam salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعاز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي قد أمر إلينا بالنحاب والأضحية لتزكية النفس الإنسانية من الصفات الحيوانية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي قدد الشريعة وأتم العبادة أمثلة لجامع الأمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت وحين وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه Ibnu Majah. Hadirin jemaah yang berbahagia, Islam yang kita anut memiliki ajaran yang berserata iman, Islam, ihsan. Dari ketika kita melaksanakan Islam, keislaman kita, ini adalah hari ini kita sedang melaksanakan salat Idul Adha di sini. Nanti mungkin akan memotong udhiyah kita pada hari esok. Itulah pelaksanaan syariah kita, pelaksanaan Islam kita, Islam syariah. Dan di atas itu ada Islam hakikat yang biasa dipakai para ulama sufi. Tapi di antara Islam syariah dan hakikat itu ada ihsan. Ihsan itu sebenarnya beririsan dengan syariah, tapi beririsan juga dengan hakikat. Dan udhiyah yang akan kita laksanakan pada hari ini berada pada posisi ihsan itu. Sekali lagi, udhiyah yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah dalam posisi ihsan itu, di mana Allah tadi mengatakan la yanallaha luhumha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa Allah tidak menunggu dagingnya, tidak menunggu darahnya, tapi menunggu ketakwaan dari kalian semuanya. Artinya bahwa kita beribadah dengan udhiyah tadi, yang kita persembahkan kepada Allah itulah ketakwaan kita kepadanya. Tapi kemudian Rasulullah menjelaskan juga dalam salah satu hadisnya, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa orang sedang berkelapangan dan dia tidak berudhiyah, tidak menyerahkan hewan kurban, maka kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati musalla kami. Artinya jangan ikut salat Idul Adha, kata Rasulullah. Artinya hadis ini menurut kita itu kalimatnya itu sangat keras sekali, Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa sedang berkelapangan tapi tidak berudhiyah,
jangan datang ke musola kami, jangan ikut salat Idul Adha, kata Rasulullah. Oleh sebab itu para ulama dalam konteks ini menanggapi atau merespon atau menjelaskannya kepada kita dengan penjelasan agak sedikit berbeda. Abu Hanifah, Auza'i, Lais. Abu Hanifah itu mazhab Hanafi, pendiri mazhab Hanafi dan mazhab pertama dalam fikih. Kemudian juga ada muncul nanti Auza'i mazhab yang ke-6 dan juga muncul Lais mazhab yang ke-7 mengatakan bahwa udhiyah itu wajib. Sekali lagi, udhiyah itu wajib. Kata Abu Hanifah ya. Udhiyah bahwa berkurban dengan hewan kurban itu adalah wajib. Kalau tidak kita salah, kita berdosa. Tapi bagi siapa itu diwajibkan? Kata Abu Hanifah, bagi orang yang memiliki harta senisab pada hari ini. Senisab itu berapa? 85 gram emas. 85 gram emas itu berapa? 150. Kalau sekarang itu 110 juta lebih kurang lebih. Karena harga emas kan sekarang 1,8. Saya baru cek di internet, ternyata 1,8. Berarti bahwa sekitar 110 juta. Kalau hari ini cash kita punya deposito tabungan seharga 110 juta, kata Abu Hanifah itu wajib udhiyah. Kata Auza'i itu wajib udhiyah. Kata Lais itu wajib udhiyah. Kalau tidak kita salah. Tapi kata Imam Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal dari mazhab Hambali, orang mengatakannya adalah jumhur ulama mengatakan bahwa ini sunnah muakkad. Sunnah anjuran tapi sangat ditekankan. Anjuran yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad. Kenapa mereka mengatakan ini sunnah muakkad? Kenapa? Karena Rasulullah memang selalu udhiyah tiap tahun, tidak pernah lewat. Tapi Abu Bakar, Umar pernah lewat dan Rasul tidak menegurnya. Sekali lagi, Abu Bakar, Umar, sahabat besar itu pernah tidak berudhiyah pada suatu tahun tertentu dan Rasul tidak menegurnya. Itu artinya bahwa Rasul mengiyakan jika kita tidak udhiyah. Ketika itu maka kemudian ulama menafsirkan bahwa ini hukumnya menjadi turun dari wajib menjadi sunnah, dari mengikat jadi tidak mengikat. Tapi kemudian karena Rasul selalu tiap tahun maka kita jadi sunnah yang muakkad. Ini kita pasti hukumnya. Tapi kemudian yang berikutnya, bagi siapa sunnah muakkad ini agak berbeda mereka mendefinisikannya. Kalau Abu Hanifah bagi orang yang memiliki nisab 85 gram emas, kalau Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik itu dia disunahkan kepada orang yang memiliki uang seharga kambing hari itu. Hari ini kita punya uang 3,6 juta. Dan uang itu tidak akan dipakai, kata Imam Syafi'i, tidak akan dipakai untuk kepentingan primer keluarga kita, maka kita disunahkan untuk berudhiyah. Kelihatannya bahwa udhiyah itu Allah dan Rasulnya sangat mementingkan betul, sangat menganggap syariat itu sangat penting. Dan ini adalah ibadah mahdah, bukan ibadah sosial, Pak. Sama dengan salat, sama dengan puasa, sama dengan haji, sama dengan zakat. Jadi ibadah mahdah yang kita laksanakan melalui penyembelihan binatang itu. Dengan demikian maka ini udhiyah itu salah satu syariat yang sangat dianjurkan. Tapi kenapa? Untuk apa? Allah mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanalu taqwa minkum. Kami ingin supaya kalian meningkatkan ketakwaan kita. Itu yang saya katakan bahwa tadi kita ada masuk ke wilayah ihsan. Kenapa demikian? Karena Allah betul-betul menegaskan kami butuh takwanya, bukan butuh dagingnya, bukan butuh darahnya, tapi butuh takwanya. Kenapa? Karena dalam takwa itu seringkali terganggu. Nah, ini kan dengan ibadah itu kan dengan harta. Harta itu kan pasti dibawa. Ketika dibawa ini kan pasti ada terganggu hati kita oleh
oleh suasana sosial kita, oleh di mana kita berada, bersama siapa kita berada, dan kepada siapa kita serahkan kurban itu. Pada siapa kita serahkan kurban itu. Maka kemudian Allah betul-betul menghendaki ketakwaan kalian jangan sampai terganggu ketakwaan itu oleh apa? Pertama, sum'atun nas. Yang kedua, ria'an nas. Yang ketiga, sana'un nas. Jangan sampai kemudian kita menyerahkan hewan kurban ke masjid ini, kepada panitia ini, supaya orang tahu bahwa saya menyerahkan kurban hari ini, supaya orang dengar bahwa saya menyerahkan kurban hari ini, supaya orang memuji saya bahwa saya adalah orang baik. Kita harus menghindari tiga kata kunci tadi: sum'atun nas, ria'an nas, sana'un nas. Itulah takwa. Sekali lagi, itulah takwa. Kita salat kan tidak ingin supaya orang memuji kita. Kita puasa kan tidak supaya orang memuji kita. Tapi betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kita beribadah dengan harta kita jangan sampai terganggu oleh ria'an nas, sum'atun nas, dan sana'un nas. Itulah takwa yang Allah kehendaki. Itulah ihsan yang saya katakan tadi. Bahwa kita dilatih hari ini untuk meningkatkan keislaman kita pada derajat keihsanan. Ihsan. Derajat ihsan di mana betul-betul bahwa perbuatan itu kita abdikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau supaya orang melihat kita. Kenapa? Karena ini kan sangat tergoda sekali. Dan kita itu kan manusia. Manusia itu ada jiwa. Jiwa kita itu kata Ibnu Sina, jiwa yang paling rendah pada manusia itulah jiwa tumbuhan. Yang kedua itu jiwa binatang. Yang ketiga baru jiwa manusia. Nah, kemudian jiwa manusia itu yang paling rendah itu adalah bahwa kita sebagai jiwa manusia ingin diakui oleh banyak orang bahwa kita itu orang hebat. Ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa kita itu orang soleh. Ingin mendapatkan pengakuan dari orang bahwa saya itu orang baik. Itu adalah jiwa manusia kita, yang ada sejak lahir. Tanpa roh, jiwa itu akan muncul dalam diri kita. Tanpa roh, jiwa itu akan muncul dalam diri kita. Lalu kemudian roh datang memoles jiwa ini supaya kemudian jiwa ini tidak muncul dan tidak mempengaruhi perilaku ubudiyah kita. Ini ibadah mahal sekali lagi. Udhiyah adalah ibadah mahba, dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan untuk sana'un nas. Dan sana'un nas itu ada pada jiwa kita, jiwa setiap kita sebagai seorang manusia. Jiwa manusia kita adalah seperti itu. Tapi kemudian Allah memberikan kepada kita Ruh itu membawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian semua dedikasi yang kita lakukan, apapun ini, apalagi ibadah mahdoh seperti dia ini, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Al-Hallaj, seorang ulama sufi yang agak sedikit kontroversial karena dia adalah sensitif di Jawa ini, tapi teorinya menarik bahwa pada jiwa manusia itu ada unsur nasut, ada unsur lahut, ada unsur manusia, dan ada unsur Tuhan. Unsur manusia adalah unsur yang dibawa oleh kita sebagai manusia sejak lahir. Itulah tadi, ingin mendapatkan puji, ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan apresiasi, ingin mendapatkan pujian. Itulah jiwa kemanusiaan kita. Tapi kemudian kata Al-Hallaj, jika jiwa kemanusiaan itu kita tekan, maka akan muncul jiwa lahutnya, jiwa ketuhanannya. Artinya apa? Bahwa semua ubudiyah kita, semua ibadah kita, sholat id kita hari ini di sini, ubudiyah kita besok kita akan betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ingin supaya mendapatkan pujian dari siapapun. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini memang sangat sensitif, tapi boleh saya ingin katakan bahwa ketika orang berudhiyah, sapi mahal ratusan juta bahkan mungkin harganya,
tapi di syuting dalam rangka mendapatkan subscribe, di syuting dalam rangka mendapatkan sana'un nas tadi, maka mungkin sana'un nas tadi dapat, subscribe-nya mungkin dapat, tapi Allahnya belum tentu kita dapatkan. Para Allah mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Lalu kemudian yang kedua, bahwa jiwa ingin sana'un nas tadi, ingin mendapatkan pujian-pujian tadi kan salah satu dari hedonisme kita. Bahwa kita itu sangat mencintai kenikmatan, nikmat dipuji orang, nikmati hidup. Manusia itu punya jiwa hedonisme tadi. Dan jika hedonisme itu kita biarkan, maka ketika kita punya uang, kita ingin menikmati hidup ini, dalam implementasi menikmati hidup ini, mungkin ada situ perbuatan dosa. Ada wine, ada tidur dengan orang lain yang tidak halal dan sebagainya. Itu kan merupakan perbuatan dosa yang terbawa oleh hedonisme kita. Apalagi kalau kemudian untuk mendapatkan uang yang banyak tadi dengan menipu orang, korupsi dan sebagainya, itu artinya bahwa pada saat itu jiwa manusia kita sudah turun dalam jiwa kebinatangan kita, kalau Ibn Sina. Jiwa manusia kita sudah turun dalam jiwa kebinatangan kita. Ulaika kalam bahlum adha. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Maka sebenarnya para ulama kemudian menafsirkan bahwa udhiyah, memotong binatang hari ini, pada hakikatnya kita sedang memotong jiwa kebinatangan yang akan mungkin muncul dalam diri kita. Yang tadi itu untuk hedonisme kita, mencari harta dengan cara yang tidak benar, membelanjakan hartanya benar, tapi belanjanya tidak benar, itu juga adalah jiwa binatang kita. Maka jiwa binatang tadi, unsur nasuh tadi, unsur hayawaniyah tadi, kita potong hari ini atau besok, lalu kemudian akan muncullah jiwa lahu dalam diri kita, jiwa ketuhanan dalam diri kita, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak untuk sana'un nas, tidak untuk mendapatkan ria'an nas, dan juga tidak untuk mendapatkan pujian-pujian dari manusia, tapi semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, satu poin lagi, bahwa Rasulullah SAW punya tradisi kalau motong hewan kurban, sepertiga didistribusikan kepada para mustahik, sepertiga dikembalikan kepada para mudhahi, orang yang memotong kurban, dan sepertiga disimpan. Maka muncul hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari menjemur daging. Tasyrik itu suruk itu sekarang suruk ini sedang terbit matahari, panas. Zaman itu belum ada refrigerator, belum ada kulkas, sehingga kemudian mengawetkan daging itu dengan dijemur sampai 3 hari menjemur daging itu. Untuk apa? Untuk supaya besok makan daging lagi. Dan bersama dengan siapa? Bersama-sama dengan mereka para mustahik. Ini tradisi Rasulullah. Tapi ini tidak menjadi sebuah hadis yang qauli, sehingga tidak banyak dipakai termasuk di kita. Dikira sering dibagi habis, bahkan mudhahi saya nggak usah dapat bagian lah, semuanya untuk para mustahik saja. Padahal sebenarnya ada semangat hari itu, bahwa hari itu orang kaya, orang miskin, tuan, budak, tuan dan juga orang dan pesuruh, staf dan bosnya, semuanya makan daging yang sama, kita bergembira bersama-sama. Apa semangatnya? Semangatnya bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk supaya kita semuanya, walaupun ada selisih stratifikasi sosial karena harta kita, karena prestasi kita, karena usaha kita, tapi kemudian Allah kemudian menghendaki supaya stratifikasi itu terhilangkan. Dengan cara apa? Udhiyah ini.
sepertiga untuk para mustahik, sepertiga kita makan, sepertiga untuk besok kita makan bersama-sama lagi. Maka muncul tasyakin Allah hari menjemur lagi supaya besok kita bisa makan bersama-sama dengan mereka para mustahik itu. Ini artinya bahwa ada hal yang sangat penting. Dan saya teringat dari sebuah doktrin dari Club of Happiness di Eropa, tapi agak awal tahun 2000-an, bahwa salah satu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu yang paling pertama itu namanya salah satu yang paling pertama itulah giving. Sekali lagi, salah satu yang membuat orang itu bahagia adalah giving. Sekali lagi, salah satu yang membuat orang itu bahagia adalah giving, memberikan kepada orang lain. Jadi kalau kita memberi, itu yang bahagia bukan yang diberi, tapi juga yang memberi. Kenapa? Karena bisa membahagiakan orang lain. Kemudian yang kedua adalah relationship, hubungan. Siapa bilang bapak-bapak sekalian, mereka yang di high position sebagai orang yang sangat kaya raya, tapi kemudian tidak punya teman, apakah dia bahagia? Tidak bisa bahagia. Orang teralienasi tidak bisa bahagia. Kata Carol Reef, seorang psikolog, orang yang teralienasi tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaan adalah relationship. Dan ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita, silahkan Anda yang Anda punya distribusikan kepada mereka, dan kita bersama-sama hari ini. Sehingga kemudian ada penerimaan dari orang-orang lain kepada kita semuanya, sehingga dengan penerimaan itu kita menjadi bahagia. Orang-orang yang ada di atas sana seringkali membuat klub. Apakah dia klub pengantar mobil tertentu? Apakah klub apa? Semua bikin klub kenapa? Karena perlu ada relationship antara satu dengan yang lain. Ini melalui syariah Allah mengajarkan kita supaya kita mempunyai relationship antara kita dengan semuanya. Dengan demikian maka distribusi dari daging kurban tidak semata-mata hanya untuk para mustahik, para fuqara masakin, tapi juga untuk kita yang mudhahi juga bersama-sama supaya mereka tidak merasa bahwa kami tidak berbeda strata dengan mereka. Supaya tidak ada stratifikasi antara mudhahi dengan mustahik. Supaya tidak ada perlevelan masyarakat. Ini karena kita ini para mustahik, kita itu menjadi lebih bawah. Bukan seperti itu. Tapi hari ini kita bersama-sama sehingga kemudian relasi antara kita dengan mereka terbina dengan baik, sehingga kemudian kita semua bisa berbahagia, baik mustahik, fuqara masakin, mudhahi, dan juga amilin semuanya berbahagia bersama-sama selama 4 hari ke depan ini, sehingga kemudian kita mendapatkan kenikmatan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah yang kita idolakan, yang kita inginkan semuanya bersama-sama. Di dunia kita mendapatkan kebahagiaan, di akhirat juga pahala kita tidak hilang oleh sana'un nas tadi. Di akhirat juga pahala kita tidak hilang oleh riya'an nas tadi. Sehingga akan terbawa nanti ke dalam kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan udhiyah hari ini akan menjadi momentum bagi kita untuk introspeksi diri. Apakah selama ini kita lakukan sudah benar-benar untuk didedikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum? Dan mari kita tatakan balik kehidupan kita sehingga betul-betul semua ubudiyah kita dilaksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan misi dari ubudiyah kita betul-betul bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dengan membangun giving dan relationship antara kita semuanya. Dan mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mendapatkan pahala yang seperti yang Allah janjikan. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma adfa 'anna al-bala' wal waba' wal ghala wal fahsya wa shada'id wal mihan ma dhahara minha wa batan min biladina hadhihi Indonesia wa min biladil muslimin 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Andi, kamera, potret, cabut, lepas itu kabelnya.